Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saila Elviana dari kelas MJ419. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di video ini saya akan menjawab soal nomor 1, nomor 6, dan nomor 10. Baik, saya mulai dari nomor 1, yaitu pertanyaannya apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Pada soal nomor 1 ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai tujuan investasi serta perbedaannya terhadap individu maupun perusahaan. Investasi pada dasarnya adalah penempatan dana atau aset dengan harapan memperoleh manfaat yang lebih besar di masa depan. Baik individu maupun perusahaan berinvestasi untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam dijelaskan bahwa tujuan investasi ini sebenarnya cukup beragam, misalnya memperoleh pendapatan secara berkala, seperti bunga, dividen, royalti, atau uang sewa. Selain itu, investasi ini juga dapat membentuk dana khusus, memperluas usaha, mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham, menjamin ketersediaan bahan baku, dan memperluas pasar. Namun, tujuan investasi ini secara individu dan perusahaan itu dapat berbeda. Bagi individu sendiri, investasi biasanya lebih berorientasi kepada kepentingan pribadi ataupun keamanan finansial. Contohnya untuk mempersiapkan biaya pendidikan, membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, dan memperoleh pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai kekayaan dalam jangka panjang. Sedangkan bagi perusahaan, investasi ini lebih bersifat strategis. Perusahaan dapat melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, ekspansi bisnis, pembelian teknologi baru, dan perluasan pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa individu dan perusahaan sama-sama melakukan investasi untuk memperoleh manfaat di masa depan. Perbedaannya terletak pada orientasinya. Individu lebih mempertimbangkan kesejahteraan dan tujuan finansial pribadi. Sedangkan kalau perusahaan itu mengutamakan pertumbuhan, keuntungan, efisiensi, dan keberlanjutan usaha. Demikian untuk soal nomor 1. Selanjutnya di soal nomor 6, yaitu pertanyaannya bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Baik, pada soal nomor 6 ini saya mencoba menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya bahan pangan, namun masyarakat juga harus memiliki kemampuan dan ilmu untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan bahan tersebut dengan baik. Karena itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta teknologi itu punya peran penting di sini. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan ini dapat meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan petani, misalnya melalui pendidikan formal, dan pelatihan lapangan mendorong pengetahuan yang lebih baik dalam pengelolaan hasil panen. Yang kemudian ada pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Petani itu tidak seharusnya hanya menjadi penerima bantuan, namun juga bisa diberikan akses terhadap pelatihan, pemberdayaan, pembiayaan kelompok tani, koperasi, teknologi, dan pemasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatannya.
Yang ketiga, pendidikan pangan juga penting bagi konsumen. Masyarakat perlu memahami bahwa pentingnya gizi dan diversifikasi pangan, sehingga konsumsi tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan seperti beras. Pemanfaatan jagung, ubi, sagu, dan berbagai sumber pangan lokal dapat membantu memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, peningkatan eh, kualitas pendidikan dan keterampilan juga akan mendorong generasi muda untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang modern, produktif, dan memiliki peluang usaha. Jadi menurut saya pendidikan dan pemberdayaan itu merupakan solusi yang jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan masalah pangan, tapi meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menjaga ketersediaan, akses, dan kualitas pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Sekian untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 10. Soal nomor 10 dengan pertanyaan, jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneurship di kalangan rakyat Indonesia. Entrepreneurship ini atau kewirausahaan tidak hanya berarti membuka usaha, namun sikap entrepreneur ini juga mencakup keberanian mengambil keputusan, mengambil peluang, resiko, dan menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Menurut saya ada beberapa alasan mengapa sikap kewirausahaan ini sangat penting diadopsi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, kewirausahaan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi seorang entrepreneurship itu tidak hanya menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, namun ketika usahanya itu sudah berkembang, dia bisa menciptakan lapangan usaha untuk orang lain juga. Yang kedua, entrepreneurship itu mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam persaingan global, masyarakat harus mampu menciptakan produk, jasa, dan teknologi yang memiliki nilai tambah. Kreativitas dan inovasi ini merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing sebuah bangsa. Selanjutnya yang ketiga, itu entrepreneurship dapat memperkuat kemandirian ekonomi. Masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga dapat menciptakan sumber pendapatan sendiri. Keempat, yaitu berkembangnya usaha masyarakat dapat membantu mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Jadi membangun sikap entrepreneurship ini bukan hanya penting bagi kepentingan pribadi, tapi juga bagi perekonomian nasional. Semakin banyak masyarakat yang kreatif, berani mengambil peluang, dan menghadapi resiko, maka semakin banyak masyarakat yang membangun usaha produktif dan semakin kuat pula kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia. 3 kunci perekonomian yang lebih kuat itu ada di investasi, kemudian pendidikan dan pemberdayaan, dan entrepreneurship. Nah, jadi memang entrepreneurship ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di di dunia. Sekian presentasi dari saya menjawab soal nomor 1, nomor 6, dan nomor 10. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.